Ini aku jenis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Istaindu, mohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Mungkin Bapak tanya kepada Anda semuanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak Pak, masih ada yang telat Pak. Siapa itu? Fitri Pak. Fitri. Wahyu. Fitri. Ah, kemana orang tuh? Angel Pak. Rival Pak. Banyak bocor. Iya Pak, izin telat Oh, kita doakan semoga cepatnya datang ke sini. Amin. Baik, langsung saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin alangkah baiknya yang kosong ini kursi kosong, yuk majulah. Si Rizky, Fadli, Noval, diisi dulu yang di depan. Isi dulu, Fauzi, isi dulu yang di depan. Oke, baik. Sudah siap belajar untuk hari ini? Jadi pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang haji dan umroh. Ya, haji dan umroh. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu dari rukun Islam yang kedua. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang terakhir apa? Haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Siapa yang tahu apa saja yang kalian tahu tentang haji itu? Tunjuk tangan. Ya, Haji silakan. itu di bulan Zulhijjah, Pak. Betul, mantap kamu. Tanya, siapa lagi yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang haji itu? Tunjuk tangan. Ayo. Ya, silakan. Rukun haji itu ada sa'i, ada examen, Ya, terus? apa tawaf, Nah, tahallul, good job, bisa. Ada lagi? Pak Haji itu muka, Pak. Ke Mekah? Bagus, ya, betul sekali. Dan itu intinya. Oke. Nah, jadi kan kalian teman-teman semua, ananda semuanya sudah tahu apa saja kegiatan haji itu. Nah, jadi secara istilah haji itu adalah mengunjungi Ka'bah tentunya, yaitu tempat-tempat yang agung dengan berniat untuk menjalankan perintah Allah dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Apa saja ibadah-ibadahnya? Misal, dia melakukan ihram, dia melakukan tawaf, sa'i, dan juga dia melakukan tahallul dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk menjalankan haji itu kita harus tahu ini apa saja syarat-syarat untuk melakukan haji. Karena kalau kita tidak tahu syarat-syarat wajibnya, itu kemungkinan tidak sah haji kita. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah muslim. Ya. Jadi kalau muslim, nih yang pertama adalah muslim. Jadi kalau ada teman-teman semuanya, teman-teman dari anak-anak semuanya yang memiliki kawan yang non muslim, yaitu Kristen, Katolik, ya kan, Konghucu, Buddha, Hindu, ingin dia melakukan haji, maka hajinya itu tidak sah. Karena syarat wajib haji adalah muslim, ya. Nah, dan yang kedua adalah berakal. Berakal. Nah, berakal di sini adalah dia pintar, punya akal, alias dia tidak gila. Karena kalau orang gila melakukan haji, maka amburadul hajinya.
Nanti yang pertama misalnya dia melakukan ihram, tiba-tiba langsung tahallul. Nanti tiba-tiba sudah laksanakan di haji, tiba-tiba bunuh binatang, mengganggu orang. Nah, itu makanya orang gila dilarang untuk melakukan haji. Makanya kalau ada teman-teman yang punya kenalan orang gila kan, pengen haji dia, nah itu dilarang ya, karena dia punya beban berat untuk melaksanakan haji itu, karena menyusahkan orang-orang lainnya. Nah, yang kemudian syarat wajib haji adalah balik. Nah, balik. Nah, balik di sini adalah kita harus tahu, balik di sini indikatornya adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Siapa yang tahu mumayyiz? Yang tahu mumayyiz siapa? Kelebihan. Hah? Kelebihan. Mumayyiz, Pak. Nah. Anak kecil, Pak. Mumayyiz itu adalah bisa dia memilih dan bisa membedakan antara baik dan juga yang mana buruk. Kemudian balik itu ditandai kalau untuk laki-laki apa? Itu mimpi basah. Dan yang untuk perempuan adalah untuk haid. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan Bapak kemudian, bagaimana kalau anak-anak haji? Apakah sah hajinya? Nah, siapa yang tahu? Nah, Tidak salah. ini tangan. Sah nggak haji Nggak, Pak. kalau dilakukan oleh seorang anak? Hah? Kenapa? Karena anak-anak kita nggak tahu dia balik ke Bagus, kurang. Iya. Nah, apa lagi? Nah, Tidak sah, Pak, karena syarat wajibnya saja harus berakal sama balik. Iya berakal. nah, bagus kamu. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi yang tahu? Kenapa? Apakah sah anak-anak melakukan haji? Iya. Nah, siapa yang tahu? Tidak Pak. Nah, jadi kalau anak-anak melakukan haji itu adalah sah, tetapi dia dinilai dengan hajinya itu dinilai dengan ibadah sunnah. Nah, kemudian kalaulah anak-anak itu tiba menjadi balik kemudian lagi, maka dia wajib haji kembali kalau dia mampu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya anak-anak itu sah hajinya, ya, sah hajinya, tapi dinilai hajinya adalah, Ibadah sunnah. nah, betul. Nah, selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka. Apa itu merdeka? Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak budak. Nah, betul. Nah, artinya di sini merdeka di sini kita tidak mempunyai status budak lah tentunya kan. Kita merdeka melakukan apa saja. Nah, jadi kalau budak melakukan haji, maka sah atau tidak? Tidak, karena tidak. Dan dia belum merdeka. Tetap sah, karena itu sama juga dengan status anaknya. Status anak tadi, dia sah tetapi dihitung dengan ibadah sunnah. Jadi kalau dia merdeka kemudian hari, maka dia harus mengulang hajinya, kewajiban hajinya jika dia mampu. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu rukun haji. Apa itu rukun haji? Nah, siapa yang tahu rukun haji? Ya, silakan Nova. Rom, Ya, Tawaf, ya, Sa'i, ya, Halal, Khotib. ya, betul. Mantap kamu. Oke, jadi rukun haji itu ada ihram, ada wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, ini tertib. Oke kan? Nah, jadi kita harus tahu itu makna dari rukun haji itu. Bahwasanya rukun haji itu adalah hal-hal yang harus dilakukan, dan jika dia tidak dilakukan maka tidak dapat diganti, alias itu hajinya batal. Nah, jadi kalau kita misalkan nih, si Rizka sudah melakukan ihram dari mikot, misalnya kan, mikot zamani, mikot makani. Selanjutnya dia menjalankan wukuf di Arafah. Kemudian dia tiba-tiba dia tidak tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun. Nah, jadi artinya kalau dia meninggalkan salah satu dari rukun haji, maka secara otomatis hajinya tidak sah atau batal, artinya mengulangi kembali, ya.
Nah, kemudian kita harus tahu apa itu dalil dari kewajiban haji. Nah, mengapa Allah ini memerintahkan kewajiban haji? Karena ada dasarnya di surah Ali Imran. Ada ayatnya itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjal baitu man istata'a ilaihi sabila. Nah, Allah itu memerintahkan manusia untuk melakukan haji bagi siapa yang mampu menjalankannya. Artinya man istata'a di sini siapa yang tahu mampu dari segi apa saja untuk supaya wajib melakukan haji. Siapa yang tahu? Nah, Ekonomi, betul, fisik. betul. Apa lagi? Mental. Nah, ada lagi? Siapa lagi yang tahu? Mental. Betul. Ada lagi? Tunjuk tangan. Sama. Nah, jadi syarat mampunya itu, indikator dari mampu itu yang pertama adalah mampu dari segi kesehatan, biaya, fisik, mental, dan juga akalnya. Maka dari itu kalaulah terpenuhi dari mampu tersebut, maka dia wajib untuk melaksanakan haji. Jangan ditunda-tunda, ya. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kalau kita sudah masuk ke dalam kategori wajib melaksanakan haji, cepat-cepat melaksanakan haji, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi mungkin ini saja penjelasan dari Bapak. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ini udah paham semua nih. Udah paham ya? Rizka, ada yang ingin bertanya? Udah paham? Oke, baik. Jadi pembahasan kita tentang haji dan umroh. Jadi kita kan tadi sudah membahas tentang pengertian dan juga syarat dan juga rukun serta hukumnya. Nah, kemudian dari sini kita dapat disimpulkan bahwasanya hikmah dari haji itu apa? Bahwasanya seluruh umat Islam yang ada di dunia itu kalaulah melaksanakan haji, dia sama-sama pakai baju putih yang tidak berjahit sama-sama, baik dia miskin, baik dia presiden, baik dia gubernur, baik dia pemimpin dunia sekalipun, itu statusnya sama dengan yang di bawah. Artinya apa? Allah tidak membedakan hamba-hambanya dari segi tingkatan, ya, baik dia kaya mau apa tidak peduli, karena Allah melihat dari segi ketakwaannya. Nah, maka dari itu anak-anak semuanya, dari kita sudah membahas tentang haji dan umroh ini, maka kita aplikasikanlah ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya di sini mulailah menabung lagi, ya, mulailah menabung di travel misalnya kan, dari misalnya masukkan DP 30 juta gitu kan, tinggal 50 juta lagi gitu kan. Nah, maka dari itu persiapkanlah diri untuk melakukan haji nantinya. Mungkin sekian dari penjelasan Bapak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.